Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Leonardo Manurung. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 25 Kota Pontianak. Saat ini saya mengikuti PPG 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi seni musik. Pembelajaran kali ini saya akan mengambil project based learning yang akan saya batasi menjadi 3 langkah pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yuk, yuk, Bang, yuk, yuk, yuk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Dan itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Seperti itu ya. Oke, untuk pembukaan kali ini doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan proses berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, berarti semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk mengecek fisik dan psikis kalian, saya minta kalian mengikuti saya. Ya, kalau saya bilang are you ready? Kalian tepuk tangan 3 kali. Ya, saya contohkan. Misalnya begini. Are you ready? Baru terus jawab Yes. Kemudian kalau saya bilang seni budaya, Oke. gitu ya. Bisa kita mulai? Are you ready? Yes. Seni budaya. Oke. Sekali lagi. Are you ready? Yes. Seni budaya. Oke. Right, job. Yang selanjutnya, Bapak mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu, lagu apa sih yang sering kalian dengar atau kalian nyanyikan? Saya mau. Ya, mau saya siapa? Lagu Payung Teduh. Payung Teduh ya. Ayo, Sofi, Bilang Witty, Pak. Ayo, Sir. Kalisya, Aku biasanya nyanyi di gereja. ya, Aga, siapa? Akmal, Sempurna, siapa lagi? Nea, Jadi Bekasi besar. oke, siapa lagi? Ya, ya, apa lagi? Ya, evakuasi. Serana. Ya, nah, lagu yang kalian dengar itu sebenarnya adalah lagu yang mewakili perasaan. Artinya, ketika kita bernyanyi, kita bisa mengungkapkan apa? Yang namanya ekspresi. Baik itu dalam keadaan suka, sedih, ataupun kondisi yang terjadi pada saat itu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau kita jadi penyanyi misalnya, kira-kira bisa dijadikan pekerjaan tidak? Bisa. Bisa menghasilkan uang? Bisa.
untuk berlatih dalam bernyanyi. Nah, kalau kira-kira kita bernyanyi lagu daerah, kira-kira apa sih manfaatnya buat kita? Misalnya seperti itu. Apakah bisa diwariskan misalnya? Sama siapa kita wariskan? Sama siapa saja. Boleh sama adik, boleh sama siapa saja yang ada di rumah ataupun di tempat lain. Itu bisa kita wariskan. Seperti itu ya. Nah, untuk kompetensi dasar ya Bapak mau bacakan dulu. Ya, kompetensi dasar kita kali ini adalah memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi keunikan lagu daerah setempat, yaitu Sungai Kapuas. Kemudian menjelaskan pengertian lagu daerah, mendemonstrasikan lagu daerah setempat, yaitu Sungai Kapuas, menganalisis teknik vokal dan gaya bernyanyi lagu daerah, kemudian menyimpulkan gaya dan ciri khas lagu daerah setempat, yaitu lagu daerah kita, Sungai Kapuas. Nah, kemudian pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini sudah saya bagikan sebelumnya, atau kelompok-kelompok sebelumnya itu yang kita pakai ya. Untuk itu Bapak mau ngecek dulu kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Saya, Pak. Kelompok 3? Saya, Pak. Kelompok 4? Saya, Pak. Kelompok 5? Saya, Pak. Ya, ayo ready? Udah ya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya di pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama ini, saya mau anak-anak kalian yang membacakan. Siapa yang mau membacakan? Seno, coba Seno. 1. Melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan tanya jawab serta didik mampu mengidentifikasi keunikan lagu daerah Sungai Kapuas dengan benar, dengan rasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, Ananda. Ya, silakan dibacakan. 2. Melalui kegiatan diskusi pengamatan dan tanya jawab serta didik mampu menjelaskan pengertian lagu daerah dengan merasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Proses. 3. Melalui kegiatan mendemonstrasi lagu daerah Sungai Kapuas dapat menarik minat peserta didik dalam bernyanyi lagu daerah dengan benar, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Ardi. 4. Melalui kegiatan menganalisis lagu daerah setempat serta didik dapat memahami teknik vokal dan gaya lagu daerah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan bertanggung jawab. Oke, si Aulia. 5. Melalui kegiatan diskusi kelompok serta didik dapat menyimpulkan gaya dan ciri khas lagu Sungai Kapuas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama itu ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu materi kita kali ini adalah gaya bernyanyi lagu daerah dengan menggunakan project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang mengutamakan project atau produk. Jadi nanti dalam membuat produk ini, kalian nanti akan membuat suatu video lagu, yaitu lagu daerah dalam bentuk video. Itu nanti yang kalian kerjakan, atau produknya itu nanti yang akan kalian buat. Seperti itu ya. Akan tetapi untuk pertemuan pertama ini kita akan batasi 3 langkah dulu aja supaya waktunya cukup ya. Karena di project based learning ini ada beberapa langkah yang harus kita lalui sebelum menghasilkan sebuah produk atau menguji sebuah produk itu tadi ya. Jadi langkah yang pertama nanti yang akan kita lakukan adalah pertanyaan mendasar. Setelah itu merencanakan ini nanti merencanakan sebuah project atau masih dalam bentuk konsep. Seperti apa nanti konsepnya? Misalnya ketika mengambil video ini tadi, kalian boleh mempergunakan misalnya aplikasi lain, misalnya aplikasi TikTok atau aplikasi karaoke lain atau aplikasi video lain misalnya. Itu nanti bisa kalian manfaatkan. Seperti itu ya konsepnya. Pak, boleh kan nanti kita bernyanyi lagu daerah menggunakan koreografi? Boleh. Boleh kan nanti menggunakan alat musik daerah lain? Boleh. Itu nanti kalian tentukan secara konsep di rencananya ya. Kemudian langkah ketiga adalah membuat dan menyusun jadwal. Jadi ketiga langkah ini yang harus kita kerjakan di pembelajaran kali ini, di pertemuan pertama ini. Bisa diikuti sampai sini? Nah, untuk langkah selanjutnya
monitoring ini nanti kita lakukan di luar jam pelajaran sekolah. Artinya ini adalah bentuk penugasan. Tugas inilah nanti yang harus kalian selesaikan dan memiliki batas waktu tertentu. Nanti Bapak akan jelaskan lagi. Kemudian di pertemuan minggu depannya lagi, di situ nanti kita baru menampilkan atau menyajikan hasil. Kemudian kita evaluasi kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita batasi 3 langkah saja. Yang pertama adalah pertanyaan dasar, gitu ya. Kemudian merencanakan proyek, kemudian membuat dan menyusun jadwal. Kemudian nanti Bapak kasih penugasan. Kira-kira seperti itu nanti. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya, kalian nanti teknisnya adalah berdiskusi, saling berdiskusi, ya. Nanti hasil diskusi kalian itu nanti kalian presentasikan. Seperti itu kegiatan hari ini. Jelas? Jelas. Bisa kita mulai ya. Nah, untuk itu mari kita dengarkan lagu berikut ini. Baik, setelah kita mendengarkan lagu tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Siapa yang bisa? Oke, Oke. Bagaimana mengidentifikasikan lagu daerah dan Ya, Sofi. Bagaimana
lagu daerah? Oke, ya. Bagaimanakah menganalisis dasar dan gaya bernyanyi lagu daerah? Akmal? Menyimpulkan gaya dari sini. Ya. Jadi ada 4 pertanyaan ya yang bisa kita timbulkan setelah kita menyaksikan video tadi atau mendengarkan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi lagu daerah apa? Lagu daerah dari Kalimantan Barat yaitu Sungai Kapuas. berasal dari kota Pontianak. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Siapa yang bisa jelasin? Ya, siapa yang bisa? Moses, tolong Moses. Jangan lihat ciri-cirinya. Iya, berarti begini ya. Kalau kita mengidentifikasi berarti kita mengenali. Seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Kalau saya analogikan, misalnya mengenali Pak Leo, bagaimana caranya? Berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri Pak Leo bagaimana? Misalnya ganteng, misalnya keren, misalnya, atau punya kumis, punya jenggot dan sebagainya. Kira-kira kalau kita mengenali seperti itu ya, berdasarkan ciri-cirinya. Kalau kita ingin mengenali lagu daerah, berarti kita mengenali secara ciri-ciri lagu tersebut yang kita dengarkan tadi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian lagu daerah. Nanti kalian jelaskan di situ. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis teknik, ya, teknik dan gaya bernyanyinya seperti apa lagu daerah tadi yang kita dengarkan. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan. Apa yang kita simpulkan? Ciri atau gaya khasnya. Kalau kita dengarkan tadi ada cengkok khasnya kan? Iya kan? Nah itu gaya Melayu Pontianak. Itu merupakan ciri khas. Itu nanti kita simpulkan. Bisa sampai di situ? Bisa. Sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, bersama kelompok kalian tentang pertanyaan itu tadi. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti kalian tampilkan, kalian presentasikan bersama kelompok kalian, ya. Apa tadi yang kalian dengar? Misalnya tadi mengidentifikasi, berarti kalian jelaskan nanti berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri lagu daerah itu apa saja? Seperti itu ya. Kemudian pengertiannya, pengertian lagu daerah itu apa? Kemudian teknik, menganalisis teknik gaya bernyanyinya. Itu nanti kalian jelasin di situ. Silakan kalian kerjakan sekarang bersama kelompok. Kemudian nanti kalian bacakan, ya. Kalian mengerjakannya pakai handphone saja, pakai aplikasi yang namanya aplikasi Canva. Boleh pakai aplikasi lainnya juga boleh. Ya, silakan. Dibuat semenarik mungkin, nanti dikirimkan ke WA group, nanti saya tampilkan di layar. Ya. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Silakan. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Setelah itu kalian nanti diskusikan dengan teman kalian siapa yang akan membacakan hasil diskusi kalian. Ya. Satu orang saja. Ya, silakan. Boleh ngerti?
Ya. Nanti yang sudah mau maju, kirimkan dulu ke WA guru kita ya. Berdasarkan kelompok aja, misalnya saya Pak, kelompok kami mau maju, misalnya seperti itu saya. Baru nanti kalian kirimkan, ya. Ya, boleh. Sepakatin aja siapa di sini. Pak. Kalau bisa.
dulu ya. Dan semangat ini untuk partisipasi. Sudah bisa. Kalau bisa kalian nanti ini lewat PDF aja. Di PDF kan dulu ya. Jadi udah siap nih maju duluan kelompok 5. Iya. Di PDF kan aja biar lebih mudah ya. Tempat ya. Yang lain sudah selesai? Belum? Lagi? Lagi ya? Oke. Kelompok 5 sudah selesai, tapi kelompok 5 nanti duluan maju ya. Nah, tadi ada yang bilang begini, Pak, boleh nggak waktu maju itu nanti kita bikin yel-yel? Boleh. Boleh. Nah, itu kalau lebih kreatif. Boleh nggak Pak kalau kita pakai bahasa Inggris? Boleh. Boleh. Ya.
Bisa ya? Bisa. Jadi bisa. Tahu caranya. Udah jadi belum? Udah jadi? Kalau sudah selesai, dikasih tahu ya, saya kasih waktu 3 menit lagi untuk menggabungkan kanvanya dalam bentuk PDF. Setelah itu nanti kalian kirimkan ke WA group dan kita tampilkan di depan ya. Sudah? Sedikit lagi. Kalau nggak bisa ya sudah Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sudah. Yang jelas ini semua sudah selesai ya. Ya, oke. Mari kita dengarkan diskusi kelompok 5. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Di layar sudah tampil ya. Ya, hasil diskusinya menggunakan Canva. Ya, silakan maju ke depan. Ya, di sebelah sini. Mas ini Silakan. selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5, kami akan memberitahukan hasil apa yang kami diskusikan tadi. Satu, yaitu bagaimana mengidentifikasi lagu daerah. Yang pertama adalah melihat ciri-cirinya. Kedua, menggunakan bahasa daerah sesuai rasa lagu tersebut. Ketiga, menggambarkan budaya masyarakat daerah tersebut. 4, diciptakan secara anonim. 5, beberapa karya lagu dan musiknya menggunakan alat musik daerah. 6, biasanya disebarluaskan secara besar. Yang kedua, saya akan mengidentifikasikan pengertian lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah dengan ciptaan berdasarkan budaya dan rekam sejarah suatu daerah tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis teknik dan gaya lagu daerah. Cara menganalisis adalah dengan memperhatikan artikulasi, yaitu pengecapan kata atau lirik, intonasi, yaitu tingginya nada, clustering, pemenggalan kalimat, dan pernapasan. Gaya lagu daerah dibagi menjadi 3, yaitu unisono, lokal, dan musikal. Yang keempat, itulah gaya identitas satu sungai Papua. Satu sungai Papua
Demikian hasil diskusi dan pendapat dari kami. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Siapa? Ada yang mau lagi? Ya, silakan. Ayo, kelompok ini. Sini ya, saudara. Agak ke depan lagi sini, biar kedengaran. Sebelah sini nih ya. Ya. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok ketiga ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kumpulkan. Yaitu pertanyaan yang diberikan oleh Pak Redaktor. Jadi soal nomor 1 itu kan bagaimana cara mengidentifikasi lagu daerah, yaitu dengan cara mengetahui ciri-ciri lagu daerah. Ciri-ciri lagu daerah menggunakan bahasa daerah sesuai dari mana lagu itu berasal, dengan dialek atau ciri khas dari daerah itu, menggambarkan budaya masyarakat daerah tersebut atau dan diciptakan secara anonimat tidak diketahui pengarangnya siapa. Kedua, pengertian lagu daerah. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi pembuat atau pengarangnya. 3. Berikut teknik dasar dan gaya penyanyi lagu daerah. Teknik penyanyi: 1. Artikulasi, 2. intonasi, 3. teknik pernapasan, dan 4. putar seling. Dan gaya bernyanyi lagu daerah ialah gaya tradisional, musikal, dan lokal. Dan yang keempat, disebutkan gaya dan pilihan menyanyikan lagu daerah keluarga, berbahasa Melayu dengan dialek tentang Pontianak, dinamika dengan semangat, menyanyikan rasa bangga dan sungai ada di Pontianak. Dan di Pontianak yaitu Sungai Kapuas. Dan demikian Kemudian hasil hasil dari diskusi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi deh. Satu kelompok lagi. Siapa yang mau? Kelompok 4. Ayo, silakan. Asli ya, gantian. Waktunya cukup. Good morning, guys. Morning. Can I get your attention for a few minutes, please? Yes. Kami dari kelompok 4 atau tim panel yang akan membacakan hasil diskusi kami dan akan menjelaskannya. Pertama, bagaimanakah mengidentifikasi lagu daerah? A. Menggunakan bahasa daerah sesuai dari mana lagu tersebut berasal. B. Menggunakan budaya masyarakat daerah tersebut. C. Beberapa karya lagu yang menggunakan alat musik daerah. D. Diciptakan secara anonim. E. Dipelajari dan disebarluaskan secara lisan. F. Membuat pesan penting bagi masyarakat. G. Dinyanyikan dengan dialek daerah. Kelas, bagaimanakah menjelaskan pengertian lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Di dalam lagu tersebut mengandung makna pesan untuk masyarakat setempat dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah tersebut. 3. Bagaimanakah menganalisis teknik dasar dan budaya penyanyi lagu daerah? Ada 4 teknik penting bernyanyi lagu daerah, yaitu artikulasi, intonasi, teknik pernapasan, dan frase. Dan ada
Bapak mau salah satu dari kalian mendemonstrasikan lagu tadi. Siapa yang mau? Katakan. Ya, salsa ya. Oke, silakan. Yang lain mendengarkan ya. Gimana menurut kalian? Nah, ini akan memotivasi kalian untuk membuat video nanti akan yang lebih baik lagi ya. Nanti kalian ambil gambarnya sebaik mungkin. Kalian boleh buat koreografinya sebaik mungkin. Boleh pakai aksesoris lainnya nggak Pak? Boleh. Boleh pakai baju daerah nggak Pak? Boleh. Disesuaikan nanti ya. Semakin baik videonya, semakin menarik maka nilainya akan semakin bagus. Boleh kita lanjutkan lagi? Boleh. Kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian langkah kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, ini berupa konsep tadi yang Bapak bilang ya. Kita coba dulu, mudah-mudahan bisa. Maka kita lihat dulu video ini supaya memperkuat kita nanti dalam membuat video atau mendesain perencanaan proyek. Kedengaran ya? Selamat datang di Kamu Juga Bisa. Kali ini kita akan membahas soal sinematik video menggunakan HP. Tips pertama, upayakan tidak membuka posisi seperti ini ya. Kenapa? Karena pas posisi ini nanti akan terprop di bagian kanan dan kiri ya. Contohnya seperti ini. Dan usahakan untuk membuka posisi seperti ini. Kenapa? Ini akan terlihat seperti wide dan lebih detail. Contohnya seperti ini. Tips kedua, pertama menggunakan ponsel yaitu dinamakan setir. Itu apa? Jadi kita menggunakan ponsel menggunakan tangan kita. Jadi seperti ini, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Jadi tumpuannya ada di tangan. Jadi digerakkan tangan ke badannya. Seperti ini. Contohnya seperti ini videonya. Hampir sama seperti detil, tapi ini namanya the slide. Apa itu the slide? Jadi kita kalau detil kita dari atas ke bawah menggunakan tangan. Kalau the slide kita menggunakan posisi tangan tetap seperti ini. Kita gerakannya dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Tetap tumpuannya di tangan. Contoh videonya seperti ini. Tips keempat yaitu the pen. Berbeda dengan the text atau the slide. The pen ini kita menggunakan ponsel tapi dengan badan seperti ini. Ini the pen dari kiri ke kanan. Ya, tetap atau dari bawah ke atas. Jadi ini. Jadi posisi tangan tetap tegak. Cuma kita yang bergerak. Contoh video seperti ini. Berikut adalah video dari tips-tips yang kita pelajari tadi menggunakan kamera HP.
speech yang tadi, saya percaya teman-teman pasti bisa menggunakan kamera handphone dengan kualitas sinematik yang sangat bagus. Oke, semoga teman-teman juga bisa dan mau mempelajarinya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Oke, baik. Jadi nanti dalam mendesain proyek ini kalian harus memikirkan konsepnya ya. Tentukan dulu konsepnya kira-kira bagaimana nih. Apa yang mau kita buat nih? Kalau kita merencanakan seperti itu kan, kita rencanakan proyeknya. Proyeknya bakal kita buat seperti apa? Kalau lagunya misalnya lagu Meka Puas, nah kita ambil aja nanti backgroundnya di belakang sungai, videonya misalnya, boleh kan? Boleh. Jadi upayakan nanti perencanaan ini matang dulu, supaya nanti berjalan dengan baik. Bisa diikuti sampai sini? Bisa. Jadi itu nanti yang kalian diskusikan di perencanaan itu. Jadi tampilkan ide-ide kreatifnya, tampilkan di situ, keluarkan di situ, supaya nanti hasil videonya menarik. Itu ya. Seperti itu nanti yang kalian kerjakan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, membuat dan menyusun jadwal. Membuat dan menyusun jadwal ini penting. Karena apa? Kalau nggak kita buat jadwalnya nanti latihannya bagaimana? Ya gitu. Jadi kalian nanti buat juga jadwalnya. Misalnya kita buat video projectnya di hari Minggu misalnya, kan hari libur, ya kan? Jam berapa? Di mana? Nah kita latih gitu. Jadi harus ada jadwalnya supaya nanti jelas, ya arahnya mulai dari tadi yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi nanti ada rinciannya sampai mana yang sudah kalian kerjakan itu kira-kira. Ya, nanti jadwal latihannya boleh 3 sampai 4 kali. Jadi nanti ini proyek ini akan kita batasi selama 1 minggu. Jadi minggu depannya hasil video itu nanti sudah jadi dan kita tampilkan kembali. Seperti itu kira-kira. Bisa diikuti sampai sini, anak? Bisa. Semangat nih. Semangat. Are you ready? Yes. Udah ya. Oke. Oh, iya harus semangat. Anak-anak sini harus semangat. Karena bagaimana juga kita harus melakukan karya yang paling baik. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Kak. Oke. Nah, ini lembar kerja kalian. Sudah saya bagikan ya lembar kerjanya. Coba dilihat dulu kertasnya. Sudah ada? Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk hari ini. Ya. Yang pertama bentuklah kelompok diskusi sudah ya, sudah kita bentuk tadi. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok. Apa yang kita diskusikan? Yang pertama, bagaimanakah menampilkan bernyanyi lagu daerah dalam bentuk video atau aplikasi HP Android. Carilah informasi melalui buku-buku dan sumber lainnya, termasuk internet. Nanti kalian boleh gali lewat internet atau buku-buku yang boleh kalian temukan di situ. Apa ide-idenya? Nanti boleh kalian cantumkan di situ ya. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam bernyanyi lagu daerah secara berkelompok. Nanti faktor-faktornya kalian jabarkan juga di situ. Oke, bisa? Yang berikutnya adalah buatlah jadwal kegiatan latihan berkelompok. Jadi jadwal itu kalian boleh laksanakan mulai hari ini penjadwalannya. Ya, atau supaya lebih tenang, Pak hari Sabtu aja deh, boleh. Sabtu sampai hari Rabu, karena hari Kamis sudah ditampilkan. Seperti itu ya. Jadi rentang waktunya 1 minggu. Itu harus kita selesaikan penyelesaian proyeknya, pembuatan video bernyanyi lagu daerahnya dengan menarik, dengan baik, dengan persiapan yang matang. Seperti itu kira-kira. Nah, yang ketiga, buatlah presentasi yang menarik dari hasil diskusi kalian dengan aplikasi Canva atau aplikasi lainnya dengan HP Android. Nanti kembali kalian kirimkan ke grup WA kita, kemudian nanti saya tampilkan di sini. Jadi buat presentasi semenarik mungkin ya, Salsa. Sudah dengar Salsa? Buat presentasi semenarik mungkin.
kalian tampilkan seperti tadi juga, ya. Nanti kalian presentasikan hasil diskusi bersama kelompok di depan tentunya. Bisa namanya di sini? Bisa dinikmati? Kalian pahami lagi LKPD-nya yang sudah saya bagikan ya. Kemudian kita mulai diskusi kelompoknya, rencana dan jadwal, kemudian presentasikan. Silakan, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Kalian buat ini aplikasikan Pak. Seperti pertanyaan yang sudah saya sampaikan di LKPD yang tadi. Silakan kalian kerjakan. Dalam membuat jadwal itu tadi, kalian tentukan harinya hari apa, jamnya jam berapa. Artinya penanggalan di situ harus jelas. Hari, tanggal, waktu, dan tempat. Tempat juga harus kalian perhatikan. Kira-kira latihannya di mana? Ya kan? Seperti itu. Boleh nanti latihannya sekalian mengambil video juga boleh. Jadi latihannya nggak harus di sekolah. Kan boleh kalian pilih tempatnya, bisa langsung sekali jalan juga boleh. Jadi teknisnya kalian sendiri yang mengatur, ya? Bisa? Nah, dalam pembuatan ini nanti kalian boleh nanti laporkan ke saya. Nanti saya kasihkan LKPD-nya juga. Nanti laporan ini kalian kerjakan di luar jam pelajaran sekolah atau monitoring nanti yang saya lakukan. Seperti itu ya? Karena kalian kerjakan saja dulu untuk yang sudah saya kasihkan itu LKPD-nya, ya. Gabungkan aja ya nanti. Gimana cara gabungkannya tadi? Saya coba juga diajarin hal-hal yang perlu siapa.
tadi ya. Jadi kalau mau maju baru nanti dikirimkan. Saya kirim ke Pak. Waktunya 2 menit lagi. Kira-kira udah ada terancang siapa duluan? Siapa yang mau maju duluan? Siapa? Nah, ketika nanti ditampilkan ke layar, kalian boleh juga menjelaskan lewat layar ini ya. Seperti ini. Nah, rencana kami adalah seperti ini. Seperti itu ya. Nah, itu seperti itu nanti yang harus dijelaskan ke teman-teman yang lain supaya melihat dan memahami. Seperti itu ya. Oke, sudah ada yang mau maju? Ada yang terancam? Silakan dikirimkan dulu ke grup WA supaya bisa kita tayangkan di depan. Gak apa-apa. Siapa duluan? Ayo. Kelompok mana? Kelompok 4, 5. Apa? Sudah selesai. Siapa yang mau maju duluan? Ayo cepat. Karena waktunya. Ini kelompoknya siapa yang sudah kirim? Kelompok 5. Coba langsung ke grup aja. Coba grup. Mana ini kak? Nah, itu kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Oke, berarti kelompok 1 duluan maju ya. Kelompok lain sudah? Sabar ya.
boleh melihat tampilannya di depan ya. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di Penjelasan dan Diskusi Komunikasi. 1. Bagaimanakah menampilkan penyanyi lagu daerah dalam bentuk video atau aplikasi HP Android? Carilah informasi melalui buku-buku dan sumber lainnya termasuk internet. 1. Matangkan ide kreatif. 2. Hadirkan konsep unik. 3. Mulai menentukan lokasi. 4. Buat storyboard atau rangkaian gambar peta. 5. Cari channel yang tepat. 6. Menghubungi grup membuat video. 7. Memaksimalkan hal-hal dalam proses editing. Silakan angka nomor 2. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam menyanyi lagu daerah dalam berkelompok? 1. Percaya diri. 2. Kekompakan. 3. Sikap. 4. Tujuan. 5. Pernapasan. 6. Manipulasi. Manipulasi. Berikutnya, untuk jadwal kelompok kalian bagaimana? Jika buat jadwal kegiatan latihan berkelompok Jumat 2 September hingga 2 jam 2 di Mawani. 1. 3 September 2022 jam 1 di Mawani. 4 September hingga 2 jam 8 di Mawani. Sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kelompok 1. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang lain. Ayo. Kelompok 4 sudah dikirimkan. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thursday. Sekarang ada kejadian yang mewakilkan kelompok 5 untuk mempresentasikan ya dengan kami. Yang pertama, bagaimana menampilkan penyanyi lagu daerah dalam bentuk video atau aplikasi HP Android? Carilah informasi melalui buku-buku dan sumber lainnya termasuk internet. 1. Memilih aplikasi yang akan digunakan. 2. Memikirkan dan menyusun konsep video baik-baik. 3. Memilih talent atau model video. 5. Mencari kru dan beberapa hal penting dalam pembuatan video. Yang pertama ada videografer, yang kedua penata suara atau soundman, ketiga ada video, keempat ada stylist, dan selanjutnya yang ketiga adalah listing dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Lalu menentukan lokasi syuting, mulai proses syuting dan edit hasil rekaman. Yang kedua, faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam menyanyi lagu daerah dalam berkelompok? Yang pertama, rasa percaya diri. 2. Kekompakan. 3. Tujuan. 4. Sikap. 5. Itulah saudara. Terima kasih telah mendengarkannya. Maaf bila ada and this training schedule kelompok 4. Hari Sabtu 3 September 2022 jam 11:30 di Maesa. Hari Minggu 4 September
Betul. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan membacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 3 kembali lagi mempresentasikan jawaban diskusi dari pertanyaan Pak Leonardo Manurung. Jadi saya akan menjawab nomor 1, yaitu bagaimana penentuan menyanyi lagu daerah dalam bentuk video atau animasi HP atau pertama, berikut cara membuat video bernyanyi lagu daerah. Ketawa. Ini ya. Keempat, isi dan siapkan semua alat yang dibutuhkan. Kelima, tentukan lokasi syuting. Keenam, mulai lokasi syuting. Dan ketujuh, lalu edit rekaman. Kedua, faktor yang menentukan keberhasilan dalam bernyanyi lagu daerah. Pertama, rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri itu sangatlah penting, apalagi saat kita di depan kamera. Itu sangat-sangat menguji mental. Kedua, kekompakan. Kekompakan dalam diri itu sangat-sangatlah penting setelah kepercayaan diri. Ketiga, sikap. Kita harus siap mental dan fisik. Terakhir, tujuan. Tujuan apa saat kita menyanyi ke situ? Entah itu buat perlombaan atau buat mempresentasikan tugas. Sekian jawaban dari Kak. Sekian hasil diskusi dari kami. Jadi ini hasil jadwal yang kami diskusikan adalah latihan ulangan dalam jangka waktu 10 menit. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 September jam 7 di SMP Bangku. Dan pada hari Minggu 4 September jam 12.30. Dan terakhir pada hari Rabu 8 September jam 3.30. Oke, cukup dari kelompok 3. Itulah jadwal yang kami diskusikan dan kami sepakati. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi sampai satu lagi. Oke. Ya, kelompok ini udah ada yang kirim kan? Udah. Udah kalian membaca, saya mendengarkan. Bentar ya, lagi di bawah. Aku akan menjadi pendengar yang baik. Nomor 2 yang mana? Nomor PDF.
Dibacakan langsung aja nanti mudah. Hai, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi dan hasil kerja kelompok kami yang telah kami diskusikan dan kerjasamanya. Bagaimanakah menampilkan bernyanyi lagu daerah dalam bentuk video atau aplikasi apa yang menarik? Carilah informasi melalui buku-buku dan sumber lainnya menarik internet. 1. Untuk membuat video yang baik atau menampilkan video dengan baik dapat menggunakan kamera yang baik. Matangkan ide yang sangat kreatif. Atur latar dan pencahayaan supaya video terlihat menarik. Menentukan lokasi atau tempat yang ingin divideokan. Nyanyikanlah lagu daerah dengan teknik bernyanyi yang tepat. Minta seseorang temanmu untuk memvideokanmu agar hasilnya akan menarik. Download aplikasi edit video seperti KineMaster, CapCut, dan sejenisnya supaya hasil akhirnya lebih menarik. 2. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam bernyanyi lagu daerah secara berkelompok? Faktor-faktornya percaya diri, kekompakan kelompok, sikap, tujuan, pernapasan, artikulasi, latihan vokalisis, posisi mulut, melakukan teknik bunyi lokal, melakukan pembentukan bunyi konsonan. Jadwal latihan. Untuk jadwal kami memutuskan untuk latihan hari Sabtu tanggal 3 September sekitar pukul 8:30 atau 8:30 di rumah Seno. Lalu hari Minggu tanggal 4 September sekitar pukul 9 di rumah Seno. Senin 5 September 2022 pukul 1 siang di rumah Seno juga. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Nah demikian, walaupun belum semuanya itu gak apa-apa, yang penting hasil diskusinya ini sudah ada. Halo, mohon perhatian ya. Hasil diskusinya sudah ada, ya, dan sudah disepakati. Jadi apapun nanti yang saya kerjakan itu sudah terjadwal dan sudah ada perencanaannya. Itu yang paling penting, ya. Oke. Kemudian untuk monitor atau melihat kemajuan proyek kalian, ini nanti boleh kalian undang saya. Misalnya Pak, kami hari Sabtu mau latihan, Bapak boleh mendampingi nggak? Boleh. Atau nanti pendampingan jarak jauh juga boleh. Monitoringnya lewat LKPD yang saya berikan juga boleh. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi sampai situ. Nah, perkembangannya nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp group. Jadi nanti bisa kita monitor secara langsung bersama-sama bagaimana perkembangannya. Misalnya nanti ada yang sedang trial dulu, mencoba, uji coba misalnya, itu nanti boleh disiringkan juga. Nanti kita berikan masukan sama-sama. Begitu ya? Bisa? Nah, jadi jadwal ini nanti punya batas waktu. Ya, proyek ini kita selesaikan dalam 1 minggu ke depan. Ya, seperti itu yang bisa dipahami ya. Jadi monitoring ini nanti kalian selesaikan di luar jam pelajaran sekolah, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian buat tadi, masing-masing per kelompok. Bisa dipahami sampai itu ya? Lanjutkan. Nah ini LKPD-nya kalian nanti, atau bentuk laporan kalian. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Gaya menyanyi di sini ada 2 ya. Teknik dan gaya, kemudian dialek, intonasi kedaerahan. Tingkat keberhasilannya di situ ada 1, 2, 3, 4. Misalnya untuk tingkat keberhasilan, misalnya untuk latihan pertama, misalnya kalian boleh checklist di nomor 2. Nanti deskripsi hasilnya boleh kalian buat keterangan di situ. Keterangannya apa Pak? Keterangannya misalnya seperti ini. Belum kompak, misalnya suara belum sama, koreografinya belum sama, hasil videonya masih kurang. Itu nanti
deskripsi hasilnya. Misalnya di latihan berikutnya, di hari berikutnya misalnya sudah ada perkembangan tingkat keberhasilannya, naikin lagi ketika keberhasilan waktu kalian cetak di situ sudah kompak, suara sudah sama, hasil video sudah mulai baik. Hari berikutnya lagi sampai nanti tingkat keberhasilannya di nomor 4. Itu nanti kalian laporkan setiap kali latihan kepada saya atau di grup WA yang sudah kita buat supaya sama-sama kita pantau. Seperti itu ya. Ya, hasilnya juga nanti boleh kita share. Kalau nanti sudah oke, minggu depannya baru nanti kita tayangkan kembali. Gitu ya? Bisa? Nah, sudah jelas tentang LKPD yang ini? Sudah jelas ya. Oke, itu saya bagikan lagi. Kemudian penutup. Ya, setelah kita mempelajari gaya bernyanyi lagu daerah, saya mau salah satu dari kalian memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa angkat tangannya? Iya, Akmal. Silakan Akmal, apa aja yang kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah pelajari mulai dari mengidentifikasi lagu daerah, pengertian lagu daerah, membuat perencanaan, membuat jadwal, dan minggu depan akan menampilkan lagu daerah. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Moses? Ya, silakan Moses. Yaitu kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi lagu daerah, dan kita mengetahui apa itu lagu daerah. Lalu kita mengetahui teknik-teknik yang dipakai dalam penyanyian lagu daerah. Sudah, Nea, ya silakan Nea. Kita juga belajar cara menyimpulkan lagu daerah yang juga supaya kompas. Oke. Ada lagi? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi sudah diberitahu sama kalau kita sudah mempelajari beberapa langkah juga pembuatan video perencanaan juga sudah membuat jadwal, kemudian penyelesaian tugas itu yang paling penting untuk ditampilkan minggu depannya lagi. Seperti itu ya. Itu sudah jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, bisa tutup. Oke. Nah, karena kelompok kita sudah bagus hari ini, mari kita tepuk tangan buat mereka. Nilai yang paling baik nanti akan saya berikan ke masing-masing kelompok karena penilaiannya ada rubriknya juga. Nanti saya akan berikan penilaian diri namanya, ya, penilaian sikap dan penilaian prakteknya. Seperti itu ya. Sudah jelas? Ya. Nah, untuk itu mari kita tutup perjumpaan kita kali ini. Saya minta ketua kelas untuk menutup perjumpaan kita kali ini dalam doa. Moses, dipersilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kebenaran masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Sudah? Oke, Bapak tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dan undang saya nanti untuk menyelesaikan atau mendampingi dalam menyelesaikan proyeknya tadi. Gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Sudah Ibu? Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Nanti untuk dijelasin nanti saya buatkan video sebelumnya ya. Terima kasih sudah mendampingi saya.